Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Daru Aryonogra dengan NIM A11 2022 14737, kelompok mata kuliah Sistem Tertanam A11 4603, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dianusantoro. Pada kesempatan ini, di sini saya akan em, mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas 4 saya, yaitu MGTT. Dan pada sebelumnya saya mengerjakan tugas, yaitu menghubungkan dengan WhatsApp, MySQL, dan IoT. Dan pada kesempatan ini, di sini saya akan mempresentasikan yang tugas yang kemarin yang sama, tapi dikembangkan dengan perantara melalui perangkat MQTT. Oke, langsung saja saya menjelaskan terlebih dahulu. Dalam tujuan tugas saya yaitu adalah membuat sistem IoT atau Internet of Things ini dapat dikendalikan dengan jarak jauh melalui WhatsApp dengan perangkat MQTT. Jadi kalau di diagram diagram flow yaitu pertama WhatsApp lalu dikonekkan ke Node.js, yang ketiga yaitu lewat perantara MQTT broker atau perantara MQTT FMQ, lalu ke Arduino Uno saya, lalu ke relay dan nyambung ke lampu. Dan ketika saya mengetik atau mengirim pesan WhatsApp ke ibu saya dengan tulisan nyalakan lampu, maka lampu di perangkat saya ini akan menyala dan sistem akan mengirim data melalui MQTT, lalu MQTT ke Arduino, lalu Arduino ke mengaktifkan relay sehingga lampu akan menyala. Jika saya akan mengetik di WhatsApp yaitu matikan lampu, maka lampu di sini akan menjadi mati. Dan definisi dari sebuah MQTT atau disingkat yaitu Message Queuing Telemetry Transport, adalah protokol komunikasi ringan yang digunakan pada Internet of Things. Tugas MQTT ini yaitu bertujuan sebagai mengirim data antar perangkat, dan fungsi dari beberapa komponen yang saya punya, yaitu yang pertama Node.js itu sebagai publisher, MQTT Broker FMQ sebagai perantara, Arduino adalah sebagai subscribernya atau pengikutnya. Kalau dalam alur pengerjaan saya ini, sebentar saja. Dalam alur pengerjaan ini yaitu pertama Node.js yaitu mengirim angka 1, lalu diterima oleh perantara FMQ, menerima, lalu mengirimkan ke broker, mengirim ke subscribernya, lalu Arduino menerima saat menerima langsung turun lagi ke relay aktif, lanjut lagi ke akan menjadikan lampu nyala. Jadi kayak prosesnya Node.js dulu, lalu lewat perantara FMQ, lalu mengirim ke subscriber, lalu Arduino menerima pesan, lalu relay aktif, relay aktif langsung nyalur ke lampu menyala. Untuk penjelasan dalam index.js saya di codingan ini, yaitu pada intinya, itu tugasnya itu menerima pesan WhatsApp, yang kedua mengirim data MQTT, yang ketiga menghubungkan Arduino, yang keempat menyimpan data ke MySQL. Langsung saya pembahasan ke codingan saya yaitu index.js untuk line 1 sampai line 5, yaitu cons 1 sampai cons 5 ini, yaitu cons client local author require WhatsApp web.js, dan sampai MySQL require ini dan semua sampai 5 ini pada intinya yaitu WhatsApp web.js ini adalah buat WhatsApp, kalau MySQL 2 ini sebagai database saya, atau serial port ini yaitu komunikasi Arduino saya, yaitu bisa berupa pengiriman angka 1 dan 0. Lalu yang MQTT broker ini sebagai brokernya atau perantaranya,
QR code terminal ini sebagai QR login WhatsApp untuk mengirimkan pesan, nyalakan lampu dan matikan lampu. Langsung saja ke line 10. Line 10 ini berfungsi sebagai membuka node CS ke broker MQTT FMQ. Langsung ke topik lampu, topik lampu Dino slash IoT slash kontrol lampu slash hal ini berfungsi yaitu sebagai jalur komunikasi MQTT. Ibarat kata kayak alamat surat. Kurang lebihnya seperti itu. Langsung saja ke MQTT client.on ini, connect ini sebagai mengkonekkan MQTT-nya, maka menghasilkan output console.log ini sukses terhubung ke MQTT broker internet. Lalu di line 19 yaitu MQTT client subscribe topik lampu ini berfungsi sebagai mendengarkan data yang masuk ke topik tersebut. Langsung saja ke konsol TV ini. Kurang lebih ini console.log ini sama, yaitu menghasilkan output notifikasi dalam sebuah penjelasan ini. Kurang lebihnya seperti itu. Langsung ke cons.db MySQL Create Connection ini, yaitu menghubungkan Node.js ke MySQL. Lalu ke database-nya, yaitu saya menggunakan kemarin, praktikum kemarin, yaitu db underscore IoT ini, berfungsi untuk menyimpan status lampu saya. Lalu masuk ke ini cons Arduino port atau port Arduino saya yaitu new sama dengan new serial port, terus pad sama dengan COM yaitu di COM sini saya menunjukkan di port ini COM 3, terus dengan baud rate 9600, yaitu berfungsi sebagai penghubungan node CS saya dengan Arduino melalui USB. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lalu masuk ke cons client. Cons client sama dengan cons client atau new client ini berfungsi sebagai membuat bot WhatsApp-nya. Lalu client lanjut sampai ke ini dulu saya menjelaskan client on QR ini yaitu menghasilkan output yaitu scan QR WhatsApp yang pada persis sama pertemuan tugas sebelumnya. Lalu clean on ready ini menghasilkan output notifikasi yaitu WhatsApp siap. Dan ini dan ini sebagai fungsi untuk menyampaikan notifikasi menyalakan lampu saat di WA, lampu sedang dinyalakan dan ini matikan lampu. Lalu eh, kurang lebihnya ini sama, ini menghasilkan notifikasi output semua. Dan saya mulai dari ini saya maaf saya ulangi lagi yang MQTT client publish topik lampu ini untuk mengirim angka 1 ke MQTT-nya. Kalau jika mematikan lampu maka mengirim angka 0 ke MQTT angka maka lampu akan mati. Langsung ke ini MQTT client 152 atau MQTT on message ini sebagai fungsi yaitu untuk menerima data dari MQTT-nya. Terus jika jika atau if 1 sama dengan 1
maka Arduino membaca satu atau Node.js mengirim angka satu ke Arduino. Jika data nol, maka Node.js mengirim angka nol ke Arduino-nya. Dan, dan kurang lebihnya seperti itu bolak balik. Lalu masuk ke database update ini, database update atau update control underscore alat ini yang berasal dari tabel tabel database saya yang kemarin saya buat ini dengan set nilai sama dengan satu, where ID sama dengan satu ini, yaitu mencatat bahwa lampu hidup. Jika lampu mati, maka tulisannya update control underscore alat set nilai sama dengan 0, where ID sama dengan satu. Set nilai 0 ini menghasilkan bahwa database mencatat lampu akan mati. Dan langsung saja penjelasannya di Arduino IDE saya. Kalau klien inisialis kurung buka kurung tutup titik koma ini berfungsi untuk membuat kode WhatsApp. Oke, langsung saja ke penjelasan Arduino IDE saya ini, yaitu eh, cons in pin relay 2 ini yaitu berfungsi sebagai relay penghubung ke pin digital 2 saya. Lalu yang void setup kurung buka kurung tutup ini sebagai dijalankan sekali saat Arduino menyala. Kalau serial begin 9600 sebagai membuka komunikasi serial atau serial port, terus pin mode pin relay koma output ini menghasilkan pin relay menjadi output, lalu ada pengulangan yaitu void loop juga yaitu secara berulang. Jadi ini kayak secara berulang outputnya, kurang lebih seperti itu. Terus untuk ini adalah if serial.fvl itu adalah serial yang bersedia, maka char data masuk sama dengan serial.read buka tutup titik koma ini yaitu Arduino membaca data dari Node.js. Jika if data masuk sama dengan satu, maka Arduino menerima perintah menyalakan lampu. Lalu ketika digital red atau pin relay sama koma low, maka relay aktif. Jika lalu yang digital red underscore built-in, hack ini sebagai LED indikator Arduino menyala. Lalu untuk serial.println lampu on ini sebagai mengirim status ke terminal. Lalu jika else maaf else if ini yaitu Arduino menerima perintah mematikan lampu. Misal dikirim angka 0 ini dan jika satu ini menyala maka 0 akan mati. Kurang lebihnya seperti itu. Dan penjelasannya sama seperti serial.ln ini lampu underscore on ini yaitu membuat lampu menjadi off. Kurang lebih yang cat 8 maaf line 18 sampai 25 sama line 28 sampai 36 adalah bolak-balik atau kesimpulannya yaitu penjelasannya sama sama. Kalau yang satu hidup, yang nol mati, kalau nol mati satu hidup. Kurang lebihnya itu penjelasannya dari semua penjelasan codingan Arduino IDE saya ini. Jadi untuk kesimpulannya yaitu proyek ini merupakan sistem IoT berbasis MQTT yang memungkinkan pengguna
mengendalikan lampu melalui WhatsApp, MQTT broker, database MySQL, dan Arduino Uno ketika pengguna mengirim perintah melalui eh, WhatsApp Node.js mengirimkan data ke MQTT, kemudian Arduino menerima data tersebut dan mengontrol relay untuk menyalakan atau mematikan lampu. Status lampu ini disimpan ke dalam database MySQL sebagai pencatatan kondisi perangkat secara real time. Kurang lebihnya seperti itu. Mas oke, langsung saja masuk ke praktek menghidupkan lampu atau menyalakan lampu. Ya, langsung saja kita ke VS Code. Ini sebelumnya setelah ini saya Ctrl S atau save, lalu saya buka terminal. Terminal atau new terminal ini dan menghasilkan folder saya yaitu buat strip IoT strip utama ini, lalu ke node langsung saya nulis ke node index.js ini. Dan di sini terdapat deskripsi output saya yaitu Arduino COM3 ini sudah terhubung, database MySQL terhubung yang kemarin, MQTT statusnya yaitu sukses terhubung ke MQTT perantara internet, subscribe berhasil Genus /IoT/control/lampu A14 buat WhatsApp siap. Jadi sebelum saya chat itu menoknya di buat WhatsApp siap ini. Lalu saya akan mengirim pesan ke orang tua saya untuk menyalakan lampu. Sebentar, saya akan mengatur posisi lampu agar terbaca. Ini lampu saya. Langsung saja ketik di sini. Ketika akan menghidupkan lampu, maka di sini saya akan menjabri orang tua saya, yaitu menyalakan lampu lewat perintah WhatsApp-nya. Saya coba terlebih dahulu. Lampu, ya gini ya. Nah, maka lampu di sini akan menyala. Nah, di sini lampu akan menyala. Dan perintah di VS Code-nya yaitu nyalakan lampu, data mengirimkan angka 1 atau lampu nyala, perintah on dikirim ke Arduino, database lampu on, Arduino L, lampu ini, maaf, maksudnya ini, WA menyalakan lampu, MQTT data 1, perintah on dikirim ke Arduino, Arduino L, database lampu on, maka Arduino lampu underscore on. Lalu, jika saya mengetik matikan lampu, saya coba terlebih dahulu. Dan saat dinyalakan, di sini ada mengirimkan notif yaitu lampu sedang dinyalakan. Lalu ketika saya matikan, maka saya akan mengetik matikan lampu. Matikan lampu. Matikan lampu. Nah, di sini sudah menunjukkan matikan lampu. Oke. Dan di sini menerima perintah. Di sini menerima perintah untuk
Matikan lampu, MQ data 0, perintah off dikirim ke Arduino, database lampu off, Arduino L, Arduino lampu underscore off. Oke, sekian dari video presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.